Gagasan tersebut disampaikan Kepala BNN, Komjen Polisi Petrus Reinhard Golose, usai menghadiri penandatanganan kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiar Indonesia di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Selasa siang. Menurut mantan Kapolda Bali ini, keputusan menolak legalisasi ganja itu sudah final setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait keinginan sejumlah pihak agar tanaman ganja dijadikan untuk pengobatan, otomatis gugur setelah keputusan tersebut. Jenderal Bintang 3 ini juga menyatakan ganja bukanlah satu-satunya tumbuhan yang bisa dijadikan untuk terapi pengobatan. Masih banyak alternatif tumbuhan lain untuk penyembuhan. Ganja sudah tidak ada lagi kontroversi, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita harus patuh dengan aturan yang ada di Indonesia. Saya sengaja menyampaikan itu karena biar masyarakat tahu, terutama generasi muda yang banyak mengatakan bahwa pingin lagi tetap untuk dilegalisasi karena banyak negara di luar. Sehingga saya sampaikan, kira-kira kalau secara budaya merokok aja kan kita sampai di rumah kita tidak suka. Kesehatannya Pak, kesehatan sendiri Pak. Ada obat-obat yang lain yang lebih daripada penggunaan ganja itu sendiri, yang penggunaan apakah dari CBD-nya atau dari THC-nya yang dengan kadarnya. Jadi kalau bilang oh ini untuk kesehatan, banyak obat alternatif yang lain daripada kita melegalisasi. Tapi sudah final itu dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, terima kasih. Pelibatan Komisi Penyiar Indonesia dalam perang terhadap narkotika menurut Ketuanya Agung Suprio sangat tepat karena media penyiaran bisa menjadi tempat untuk edukasi dan kampanye bahaya penggunaan narkotika. Dan nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS atau perjanjian kerjasama, operasionalisasi yang lebih konkret dari MOU. Nah, BNN ada di seluruh Indonesia, KPI juga tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Nanti kami pun akan menindaklanjuti antara KPID dengan BNN di daerah. Tujuannya adalah, tadi disebutkan oleh Bapak Komjen Petrus, saat ini agendanya adalah perang terhadap narkoba atau narkotika. Nah, kebetulan dalam konteks berperang, salah satu media yang digunakan paling efektif adalah lembaga penyiaran. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan narkotika, lalu menjauhi narkotika dan mampu kemudian memberikan laporan kepada aparat terkait jika ada penyalahgunaan narkotika di daerahnya. Nah, saya pikir kerjasama ini akan menjadi efektif dan akan dapat mengurangi narkotika yang beredar secara masif di Indonesia, dan saya yakin dalam beberapa pekan kalau ini terimplementasi Pak, maka narkotika akan semakin menurun drastis dengan adanya kesadaran warga Indonesia. Diharapkan dengan kerjasama ini bisa semakin menekan angka pengguna narkoba serta mencegah Indonesia sebagai pasar peredaran narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.